warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang motor grader ya. Kelompoknya pertama-tama ada Puji Fauziah, ada Alia Sofa, Rahma, dan saya sendiri Arya Muhammad Ghazali. Pertama-tama pengertian. Motor grader adalah alat berat yang digunakan untuk meratakan jalan, membentuk jalan yang biasa digunakan dalam proyek pembangunan jalan. Motor grader merupakan salah satu alat berat yang sangat penting untuk konstruksi jalan. Grader juga dapat digunakan untuk pengupasan lapisan atas yang hendak dibuang atau dikurangi, mencampur material dan meratakan menyebarkannya lagi. Meratakan area dengan grader sangat diperlukan untuk pemadatan yang sempurna oleh kompaktor. Selain itu juga motor grader bisa dibuat untuk membuat super elevasi pada belokan di jalan. Next. Jenis-jenis motor grader. Next. Yang pertama ada straight motor grader yang paling sederhana. Tipe ini paling sederhana, kerangka bagian depan menjadi satu dengan bagian belakang sehingga dalam operasinya tidak luas. Yang kedua ada articulated motor grader, merupakan kerangka bagian depan dan roda depannya dapat digerakkan atau terpisah dengan kerangka bagian belakang dalam operasionalnya. Tipe ini lebih luas dan mempunyai jari-jari perputaran yang lebih kecil daripada straight motor grader. Next. Sebentar, di saya error Pak, maaf. Yang ketiga ada crab tipe motor grader. Crab tipe motor grader hampir sama dengan articulated, tetapi roda bagian sebelah kanan dan kiri berotasi sendiri-sendiri, sehingga memungkinkan melakukan gerakan yang bervariasi. Jenis ini sangat cocok untuk daerah yang tanahnya masih sangat belum merata. Selanjutnya ada fungsi motor grader. Motor grader memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk membuat jalan dan untuk meratakan jalan. Selain kedua fungsi utama tadi, motor grader memiliki beberapa fungsi lainnya. Yang pertama, untuk pemerataan dan pembentukan tanah. Pada pekerjaan ini, bagian yang digunakan pada motor grader adalah blade yang terdapat pada kanan dan kiri. Dan ini adalah contoh gambar blade. Dengan memanfaatkan blade grader dapat meratakan permukaan tanah yang luas
Dan pada blade grader ini dapat disetting dengan ketinggian tertentu sehingga permukaan tanah dapat dibentuk. Next. Yang kedua, itu untuk finishing dan pemeliharaan jalan. Motor grader digunakan untuk pemerataan permukaan jalan akhir, yaitu supaya permukaan jalan sesuai dengan standar yang ada dan permukaan yang dihasilkan lebih halus dan rapi. Dan yang ketiga, untuk proses pembuatan parit. Pada pekerjaan pembuatan jalan biasanya membutuhkan parit sebagai aliran air. Proses pembuatan parit ini menggunakan blade kanan dan kiri. Blade kanan dan kiri akan ditancapkan ke area yang akan dibuat parit. Kemudian, motor grader akan berjalan searah jalur parit dan meninggalkan bekas yang untuk aliran air. Next. Yang keempat, ada proses mixing atau mencampur tanah dengan material. Proses ini memanfaatkan ripper yang terdapat pada motor grader. Ini adalah gambar rippernya. Ripper ini dapat membuat tanah menjadi gembur dengan cara dibajak, lalu tanah tersebut diletakkan untuk mencampurnya dengan material menggunakan bagian blade kanan dan kiri. Next. Yang terakhir, untuk memperlebar jalan yang sempit. Dengan menggunakan blade yang memiliki jangkauan luas, maka motor grader dapat membentuk jalan yang semulanya sempit menjadi luas tergantung ukuran dari blade motor grader. Selanjutnya adalah cara kerja motor grader. Mohon maaf, ada cara kerja motor grader. Di sini sebagai alat berat, motor grader berfungsi sebagai alat perata tanah dan membentuk permukaan tanah, serta untuk menebarkan tanah dan juga mencampurkan aspal. Cara kerja motor grader ini pada umumnya mengoperasikannya itu digunakan sebagai grading. Grading itu yaitu suatu kegiatan meratakan topografi permukaan tanah agar menjadi miring sesuai kemiringan yang diinginkan. Lalu juga digunakan sebagai shaping, yaitu pemotongan untuk mendapatkan bentuk atau profil tanah. Lalu yang ketiga adalah bank shaping, yaitu pemotongan dalam pembuatan talut. Lalu selanjutnya adalah scarifying, yaitu penggarukan untuk pembuatan saluran. Lalu ada ditching, yaitu pemotongan untuk pembuatan saluran. Dan yang terakhir adalah mixing dan spreading, yaitu mencampur dan menghamparkan material di lapangan. Sesuai dengan fungsinya, grader digunakan untuk meratakan permukaan, maka grader dijalankan dengan kecepatan yang rendah, yaitu sekitar 2.800 rpm. Di sini, operator gradernya itu berada di ruang kontrol, tugasnya itu mengontrol proses kerja grader dengan menyesuaikan di kondisi lapangan. Grader bekerja untuk meratakan jalan dan bahkan untuk meratakan jalan ini grader kerap kali pengerjaannya itu dilakukan maju mundur bisa sampai 2 atau lebih dari 3 kali dengan daya yang rendah. Grader melakukan pendorongan untuk meratakan bidang dengan menggunakan pisau yang tajam dan besar. Jadi pada waktu grader ini maju, si pisaunya itu akan diturunkan untuk meratakan jalan. Dan ketika gradernya mundur, si pisaunya itu akan diangkat, dilakukan berulang-ulang hingga rata. Pisau tersebut diletakkan di antara hidrolik yang bekerja pada bagian memutar dan mengangkat. Lalu selanjutnya, proses cara kerja motor grader saat menghadapi tanah keras. Untuk menghadapi tanah keras ini, motor grader ini untuk memudahkan proses gradingnya itu menggunakan alat yang bernama scarifier ini. Scarifier ini yaitu untuk memecah dan menggali material keras seperti aspal, batuan tanah keras, dan lapisan es yang tidak mampu digali oleh blade. Bisa dilihat pada gambar di sini. Jumlah gigi pada scarifier ini jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung pada kekerasan material yang digali.
Scarifier ini semacam ripper pada bulldozer tetapi bentuknya lebih kecil, yang dipasang di depan blade dan dikendalikan sendiri. Untuk penjelasan yang lebih rincinya adalah Scarifier adalah komponen attachment atau peralatan pada grader. Posisi Scarifier ini ditempatkan di depan blade dan sedangkan ripper ditempatkan di belakang grader. Scarifier ini berfungsi sebagai penggembur material di depan blade. Tujuan penggemburan ini adalah untuk mempermudah kerja blade dalam meratakan material. Biasanya salah satu scarifier aja atau ripper saja yang dikerjakan. Namun, jika materialnya sangat keras dan scarifier ini tidak mampu memecah batuan tersebut atau material yang keras, barulah di sini dibutuhkan ripper untuk memecah batuan yang sulit dipecahkan oleh scarifier ini, agar menghasilkan hasil pekerjaan yang lebih baik. Dalam upaya mendapatkan posisi pekerjaan dan mengetahui tingkat beban grader, seorang planner di lapangan perlu mengetahui distribusi beban pada bagian depan ini yang disebut dengan blade base. Beban sebanyak 30% berada di bagian depan, sedangkan 70% berada di bagian belakang. Sedangkan pada saat melakukan pekerjaan grading, distribusi beban akan dapat merata antara belakang dan depan. Pada saat menghasilkan grading yang tepat, tebalnya material, kecepatan grader menjadi prioritas utama. Dengan pengaturan tersebut akan menghasilkan hasil yang lebih sesuai. Kesesuaian beban akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Lalu di sini adalah circle pada motor grader. Circle ini adalah komponen penting untuk cara kerja motor grader ini. Grader blade ini dipasang pada circle karena circle ini fungsinya untuk mengatur perputaran blade dengan stabil sesuai kebutuhan pekerjaan. Gerak utama pergerakan blade ini tergantung dengan pergerakan circle. Circle ini sebagai kedudukan blade yang digantungkan pada drawbar, di mana drawbar adalah tempat untuk menggantungkan circle ini dengan berbentuk frame-nya itu segitiga, ada juga yang bentuknya T. Yang satu ujungnya dapat berputar pada bagian depan overhead frame dan ujung lainnya tergantung pada lift arm. Untuk menggerakkannya ini diatur oleh sebuah motor hidrolik yang digerakkan oleh aliran hidrolik melalui lever pada kabin operator. Saat circle rusak, maka blade akan mengarah pada satu arah saja, sehingga pekerjaannya akan terganggu. Lalu selanjutnya adalah komponen blade grader juga terdiri dari moldboard dan cutting edge yang mempunyai fungsi yang serupa dengan blade pada bulldozer karena memang direncanakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan. Moldboard ini yaitu komponen penggeser blade, yaitu arahnya itu ke kanan atau ke kiri. Berfungsi menjaga kestabilan blade dalam upaya mempertahankan gerakan blade saat melakukan perataan. Moldboard dilengkapi oleh dua silinder double action single rod pada sisi kanan dan kirinya. Khusus pada pembuatan jalan raya, motor grader selain dapat membentuk permukaan jalan, dapat pula membentuk bahu jalan, sekaligus saluran drainase dan tepi panjang jalan dalam bentuk V atau bentuk drainase dalam bentuk lainnya. Selain itu juga dapat difungsikan untuk mencampur material dan menghamparkan gundukan tanah yang baru diletakkan. Di sini ada video pekerjaan motor grader saat memperbaikan jalan raya. Pada tahap ini, sebelum melakukan pekerjaan menggunakan motor grader ini, biasanya di lapangan itu kita memasangkan rambu keselamatan, yaitu untuk memberikan tandanya ada proses perbaikan tanah atau pekerjaan jalan. Lalu selanjutnya sebelum menggunakan motor, jika kondisi jalannya itu ada clay atau ada sesuatu yang harus itu akan diangkut oleh dump truck. Setelah itu, saat penetrasi awal, motor grader melakukan ripping jika dibutuhkan dengan kedalaman kurang lebih 10 meter sampai 2 kali dengan speed 1 sesuaikan dengan RPM. Fungsi ripping ini itu untuk membongkar tanah atau material yang tidak dibutuhkan atau akan dibuang dengan memasukkan ripper ke dalam tanah sedikit demi sedikit sambil dimajukan
ke depan. Lalu setelah itu material tanah ini akan dibawa oleh dump truck dan didamping di atas area yang sudah di-ripping dengan jaraknya itu ada 3-4 meter. Lalu pemotongan dengan motor grader ini dilakukan dari tengah ke pinggir. Lalu tanah material ini disebar dengan motor grader dengan ketebalan 10 cm. Posisi blade-nya ini nanti diserongkan 45 derajat. Diserongkan 45 derajat dan cutting edge-nya itu antara 56 sampai 86 derajat. Proses ini disisir sebanyak 2-3 kali atau lebih. Lalu setelah proses dengan motor grader ini selesai, pekerjaan motor grader ini selanjutnya dilakukan tahap pemadatan dan penyiraman, dan juga yang terakhir adalah patching. Namun itu menggunakan alat berat lainnya. Lalu selanjutnya adalah kemampuan motor grader. Kemampuan motor grader ini terdiri dari grader dapat menggali saluran drainase sepanjang jalan, misalnya dalam bentuk V dan bentuk lainnya. Jadi grader dapat digunakan untuk membuat aliran drainase atau saluran drainase. Lalu selanjutnya motor grader juga mampu beroperasi dalam variasi-variasi pekerjaan lainnya dengan cara menambah peralatan khusus. Peralatan khusus tersebut seperti short blade atau blade pendek berfungsi untuk menggali saluran dangkal yang berbentuk persegi 4 dengan ukuran tertentu. Mampu mengerjakan pekerasan jalan sebagai tambahan jalan yang pernah ada. Lalu yang terakhir, elevating conveyor berfungsi untuk menampung material lepas yang melewati blade, kemudian mengangkat dan membuangnya ke samping. Di sini kami memiliki video contoh kemampuan motor grader saat pembuatan saluran drainase di luar negeri. Di sini pembuatan drainasenya berbentuk V. Lalu selanjutnya adalah komponen motor grader. Namun, ini tuh seharusnya dipresentasikan oleh rekan saya, namun rekan saya memiliki kendala untuk internetnya. Jadi akan saya gantikan terlebih dahulu. Di sini komponen motor grader ini terdiri dari ripper, lalu ada blade, lalu yang ketiga adalah front pull hook, lalu ada push plate, lalu scarifier, dan extension blade. Untuk bentuk-bentuk gambarnya itu bisa dilihat pada gambar yang di kanan ini. Lalu selanjutnya adalah blade lip slider. Blade lip slider ini merupakan salah satu komponen motor grader yang memiliki fungsi untuk memposisikan blade sesuai dengan kebutuhan.
Sebagai contoh, membutuhkan posisi miring, maka hidrolik akan memposisikan blade miring. Hidrolik ini yaitu seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, yang digunakan untuk menggerakkan sirkel dan juga untuk menggerakkan sirkel pada motor hidrolik tadi. Selanjutnya, rekan saya sudah bergabung, bisa dilanjutkan. Untuk komponen selanjutnya, next Al. Ada komponen draw lift cylinder, yaitu merupakan salah satu komponen motor grader yang memiliki fungsi untuk memposisikan ketinggian dari blade, semisal membutuhkan kedalaman yang lebih, maka arm akan diturunkan agar blade lebih dalam menancap ke permukaannya. Lanjut. Next. Nah, untuk komponen selanjutnya itu ada cab atau kabin, merupakan salah satu komponen motor grader yang memiliki fungsi untuk tempat duduk operator, tempat kontrol, dan kemudi dari motor grader. Pada kabin sering disebut ruang kendali untuk mengendalikan kerja dari motor grader tersebut. Yang kedua ada real wheel, yaitu merupakan salah satu komponen motor grader yang memiliki fungsi agar motor grader dapat bermobilisasi dengan mudah. Pada motor grader biasanya terdapat 4 roda untuk bagian belakang. Keempat roda ini dihubungkan ke mesin melalui sistem pemindah tenaga pada motor grader. Oleh karena itu, ketika mesin bekerja dan tuas kontrol dinyalakan, maka roda akan menerus putaran dari mesin ke jalan sehingga motor grader dapat bergerak dengan mudah sesuai keinginan operatornya. Terus ada ripper, yaitu merupakan salah satu komponen motor grader yang berfungsi untuk menggembur atau memperhalus permukaan material atau tanah, dan ripper diletakkan pada bagian belakang motor grader. Next. Ada komponen blade, yaitu merupakan salah satu komponen motor grader yang memiliki fungsi untuk meratakan material, mencampurkan material atau permukaan yang akan digerakkan oleh motor grader juga. Terus ada front wheel, merupakan salah satu komponen motor grader yang memiliki fungsi untuk mempermudah mobilisasi dari motor grader. Dan ada hand lap, yaitu merupakan salah satu komponen motor grader yang memiliki fungsi untuk penerangan motor grader saat bekerja pada kondisi gelap atau malam hari. Dengan begitu, motor grader dapat menggerakkan konstruksi pada siang dan malam hari ataupun pada area yang gelap seperti terowongan dan lain sebagainya. Next. Untuk komponen selanjutnya ada articulate cylinder, yaitu merupakan salah satu komponen motor grader yang memiliki fungsi untuk menggerakkan arm seperti yang sama sebelumnya untuk bagian depan dari motor grader sehingga dapat berbelok atau naik turun sesuai dengan kondisi permukaannya. Next. Attachment atau alat tambahan merupakan salah satu komponen motor grader yang memiliki fungsi menambah fungsi kerja dari motor grader. Bisa kita ketahui bahwasannya motor grader dapat digunakan pada berbagai pekerjaan konstruksi atau grading sebagai salah satu alat yang multifungsi, maka terdapat beberapa perlengkapan tambahan yang dapat dipasang pada motor grader untuk menambah fungsi dari motor grader. Next.
Ini merupakan tambahan yang dapat dipasang pada motor grader, yaitu front blade, yang berfungsi sebagai pekerjaan penabur atau spreading. Terus ada front full hook yang memiliki fungsi untuk menarik sesuatu. Ada dua jenis front full hook, yaitu ashead, brake wheel, dan with nail. Terus ada push plate yang memiliki fungsi untuk menumbangkan pohon atau mendorong alat lain yang terjebak dalam lumpur. Dan ada scarival berfungsi untuk menggali material yang keras yang tidak dapat dilakukan oleh blade. Next. Ada extension blade, terus ada hydraulic blade tip control yang berfungsi untuk memperpanjang blade agar jangkauannya lebih luas. Terus ada real mount ripper yang berfungsi untuk menggali batu atau material keras yang tidak dapat dikerjakan dengan menggunakan scariver. Next. Selanjutnya ada produktivitas dan cara menghitungan. Produktivitas grader dihitung berdasarkan jarak tempuh alat per jam pada proyek jalan. Sedangkan pada proyek-proyek lainnya, perhitungan produktivitas motor grader adalah luas area per jam. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jalan dihitung melalui rumus, yaitu T sama dengan sigma N kali luas per V rata-rata kali 1 per efisiensi, di mana T adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. N, beberapa kali grader harus bolak-balik. L, panjang luas yang ditempuh dalam melaksanakan satu tes. V rata-rata, yaitu kecepatan rata-rata motor grader sepanjang satu ruas. Next. Untuk menghitung produktivitasnya, menggunakan rumus prod sama dengan 1000 kali V kali W kali E, di mana prod adalah produktivitas, V adalah kecepatan, W lebar efektif, dan E efisiensi kerja. Tabel rata-rata kecepatan motor grader. Untuk pekerjaan membuat sub, yaitu kecepatannya 4 km per jam. Menggali saluran, 4-6,4 km per jam. Perawatan jalan, 6,4 sampai 9,7 km per jam. Perataan akhir, 6,5 sampai 14,5 km per jam. Penebaran material, 9,7 sampai 14,5 km per jam. Dan yang terakhir, pencampuran 14,5 sampai 32,2 km per jam. Di sini ada contoh soal yang pertama. Jalan tanah sepanjang 15 km memerlukan perataan dan pembentukan permukaannya kembali. Diperkirakan motor grader yang digunakan untuk pekerjaan tersebut harus melakukan pas sebanyak 6 kali. Karena kondisi jalan, maka 2 pas pertama dikerjakan dengan kecepatan 6 km per jam, dan semakin cepat 1 km per jam untuk 2 pas kedua dan ketiga. Ditanyakan, berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan jika efisiensi adalah 45 menit per jam. Maka penyelesaiannya adalah menggunakan rumus yang T sigma N kali luas per V rata-rata kali 1 per efisiensi. Maka menghasilkan 17,38 jam. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu berapakah produktivitas motor grader jika digunakan untuk membentuk jalan dengan kecepatan 7 km per jam dan lebar efektif per pas 2,5 meter jika efisiensi kerja adalah 0,8.
Penyelesaiannya itu menggunakan rumus Pro sama dengan 1000 kali V kali W kali E, maka menghasilkan 14.000 meter persegi per jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan atau kurang sempurna dari kelompok kami. Oke, silakan dibuka diskusinya. Ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada, ditutup aja, nanti saya tambahin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan teknis dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya mau share sedikit. Jadi, rumus-rumusnya sederhana ya, jadi cuman ngitung luasan, terus ngitung berapa kali sih harus dia passingnya ya, jadi harus berapa kali disisir biar sampai dapat ketinggian yang ditarget, nanti dikali bagi terus dapatlah apa namanya waktunya gitu ya. Itu nggak ada yang susah-susah amat ini hitungannya. Terus yang perlu diperhatikan tadi ada rumusan produktivitas ya, produktivitas itu tadi kan 1000 ini dikali dengan kecepatan, dikali dengan lebar efektif, dikali dengan efisiensi, terus nanti dapatlah meter kuadrat per jam kalau nggak salah ya. Nah ini untuk motor grader, jadi untuk grader ya secara umumnya grader, mau dia motor grader mau dia nanti yang apa namanya tow grader juga ada. Satuan adalah ini satuan luas dibagi satuan waktu. Nah ini kenapa luas? Karena yang dikerjakan adalah luasan dari sebuah tanah ya. Jadi mereka nggak ngangkut gitu ya. Kalau ngangkut kan bisa satuannya volume kubik volume ya. Nah kalau yang motor grader itu satuannya luas. Terus yang kedua ini ada angka 1000, ini harus diperhatikan. Kenapa kadang ada 1000, kadang nggak pakai 1000, itu nanti mempengaruhi di satuan ini. Jadi kalian harus perhatikan aja. Yang penting kalau misalnya mau pasti, pas nanti kalian ngitung itu tulis aja misalnya nih V-nya berapa gitu ya. Oh ini kilometer per jam misalnya. Diketahui kilometer per jam. Terus lebar efektifnya berapa? Oh lebar efektifnya itu dalam satuan meter. Nanti efisiensinya berapa? Kalau efisiensi nggak ada satuannya, jadi nggak usah gitu. Nah ini kilometer sama meter kan beda satuan. Nah disinilah si faktor 1000. Jadi kalian harus perhatikan kapan harus pakai ini. Yang penting ini semua nyambung gitu. Nanti jadi satuan luas per satuan waktu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, lebar efektif itu adalah sebenarnya ini lebar si blade dikurangi dengan lebar overlap. Jadi nah lebar blade-nya ini itu juga bukan si panjang blade-nya, tapi si lebar efektif saat dia udah miring. Ini contoh yang jelasnya. Nah ini contoh yang jelasnya seperti ini.
Nah ini misalnya lebar blade-nya di sini, si panjang blade-nya di sini misalnya 3 meter. Tapi itu lebar efektif saat dia bekerja itu bukan 3 meter, dia biasanya kurang dari 3 meter karena dia miring. Nah lebar efektifnya adalah ini, dari sini sampai sini. Nah, ini kalian harus cek ini pakai cos atau sin, kalian harus perhatikan juga. Di sini ada sudutnya juga, ini sudutnya berapa, terus nanti dari si panjang blade-nya menjadi lebar efektif berapa. Sini harus dikurangi juga dengan lebar overlap. Jadi saat nanti kalian mengerjakan jalan gitu ya, jalan. Nah, passing itu kan nggak cuma sekali. Ya passing emang nggak sekali, tapi ini di sini lebar itu kan misalnya di sini contohnya adalah 10 meter gitu ya, ini 10 meter. Nah, kalian punya lebar efektif, anggaplah ini kita udah langsung ketahui ya lebar efektifnya berapa. Lebar efektifnya contohnya langsung diketahui 3 meter. Berarti kan kita harus mengerjakan si 10 meter ini sebanyak 4 kali, 4 baris gitu, 4 baris. Dikali lagi dengan jumlah passingnya. Gitu. Nah ini kenapa 4 baris? Karena kalau misalnya cuma 3 baris berarti nanti kan ini dapatnya cuma 9 meter, jadi masih ada sisa 1 meter yang belum ke sisir gitu ya. Kesisir. Nah jadi saat kerja itu nanti kan ini si apa namanya si motor grader, nah nanti dia berangkat sekali gitu. Terus nanti habis itu tersisirlah segini misalnya. Ini dia lebar ini sebanyak 3 meter. Ini udah kesisir gitu. Terus habis itu nanti dia berangkat lagi, sisir lagi. Sini. Nah, pesisir ini tapi dia sama 3 meter, tapi di sini dia akan overlap, dia harus overlap di sini. Dia nanti di sini overlap. Karena juga masih ada sisa gundukan tanah yang sedikit yang perlu juga disisir gitu. Jadi di sini biasanya ada sisa atau enggak rata gitu, itu juga disisir, jadi harus overlap biar rata semuanya. Nah, di sini nanti ini 3 meternya dia. Tapi harus dikurangi dengan overlap. Di sini ada overlap, nanti untuk yang sisiran ketiganya di sini juga nanti ada overlap. Nanti lebar efektifnya yang dipakai adalah yang ya ini nanti totalnya lebar efektifnya ini 10 meter gitu. 10 meter nanti lebar efektif. Ini sebenarnya yang dipakai yang 10 meter. Nanti kalian cek butuh berapa kali sih, atau butuh berapa kali, habis nanti pengaruhnya ke butuh berapa lama untuk ngerjain 10 meter ini sepanjang misalnya 2 km gitu ya. Sampai sana itu 2 km, terus totalnya ini 10 meter. Terus nanti kalian dapat luasannya, terus nanti kalian cek, oh butuh berapa kali passing, terus nanti kalian cek dapat waktunya, terus nanti kalian tinggal bagi. Terus dapatlah itu si produktivitasnya. Itu untuk meratakan. Terus tadi ada yang apa namanya, scraper apa ya, tadi yang si blade-nya itu kayak untuk bajak, nah untuk bajak gitu ya, jadi si blade-nya itu nggak lurus seperti ini, tapi blade-nya itu ada gigi-giginya gini. Nah ini biasanya nanti dipakai kalau misalnya untuk kalau yang saya pernah lihat langsung itu saat dia mau ganti dari yang hot mix jadi yang beton. Jadi pas dicek, oh ternyata kita mau bangun jalan ini untuk bisa dilewatin truk besar gitu ya. Tapi ternyata jalannya udah ada tapi aspal, tapi tipis gitu ya. Nah berarti kita harus bersihin itu dulu. Nah ini kadang bisa pakai seperti ini gitu ya. Mereka udah ditancap ke dalam aspal, terus itu digaruk sepanjang jalan. Jadi pecah aspalnya, terus nanti kalau udah digaruk pecah, baru disisir pakai bulldozer bisa, atau pakai yang lain diangkut ke samping atau langsung dibuang. Nah itu baru nanti lanjut ke pekerjaan selanjutnya, misalnya kayak pengecoran atau lain-lain. Itu juga bisa. Ini perhitungannya juga sama, harus diperhatikan dia panjangnya bisa berapa, luasannya bisa berapa, karena itu dia ngerusak
Kalau yang tadi dia meratakan rumusan yang ini, itu juga bisa nanti bisa pakai untuk rumusan saat dia merusak jalan atau menggaruk jalan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang grader? Motor grader? Oke, kalau nggak ada, cukup sekian. Terima kasih untuk yang presentasi, tolong kirimin makalahnya ke saya ke email. Untuk yang lain jangan lupa untuk absen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.